Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Nur Zamrud Tauhidi dengan NIM G002481. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas anatomi dari medula spinalis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai dari embriologinya sendiri, kemudian ada strukturnya, baik itu yang bagian eksternal dan juga internalnya. Kemudian ada plexus, terus ada tractus dan juga vaskularisasinya. Oke, yang pertama embriologi dari spinal cord. Nah, medula spinalis atau sumsum tulang belakang ini tuh berkembang dari tabung saraf atau neural tube yang terbentuk selama neurulasi, yaitu proses pembentukan struktur saraf primer pada minggu ketiga sampai minggu keempat dari kehamilan. Nah, untuk lebih detailnya itu begini. Pembentukan dari spinal cord ini itu berasal dari ektoderm, neuroektodermal, yaitu bagian ektoderm yang terdiferensiasi akibat pengaruh notokordi yang ada di bawahnya. Nah, ini berasal dari ektoderm. Kemudian sel-sel ektoderm ini itu nanti akan membentuk suatu lempeng saraf ya, neural plate. Ini neural plate yang kemudian akan menggulung menjadi alur saraf atau neural groove. Nah, tapi dari alur saraf tersebut itu nanti akan melipat ya untuk neural fold yang akan menyatu membentuk tabung saraf atau neural tube. Nah, ini nanti akan dari pelit begini dia akan melipat menjadi neural fold dan juga akhirnya nanti akan terbentuk neural tube. Ini yang warna ungu. Penutupan dari tabung saraf itu akan dimulai dari daerah yang tengah ini dan juga memanjang ke arah kranial, itu akan membentuk otak nantinya, dan juga ke bagian yang kaudal, dia akan membentuk medula spinalis. Kemudian di bagian medula spinalis itu juga ada terdapat beberapa layer ya. Ada 3 layer. Yang bagian luar itu adalah marginal layer yang akan berkembang menjadi substansia alba atau white matter karena akson bermielin yang bermigrasi ke sana. Kemudian yang di tengahnya itu ada mantle layer. Dia akan membentuk substansia grigia atau gray matter, tempat badan sel neuron ditemukan. Kemudian di bagian yang paling dalamnya ini dia tuh ada ependymal layer atau ventricular layer, tempat di mana proliferasi dari neuroblast atau sel saraf muda dan juga glioblast atau sel glia gitu. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya itu akan terjadi spesialisasi dan juga diferensiasi ya. Di medula spinalis itu akan terbentuk dua plate gitu. Yang pertama itu adalah lamina alaris di bagian dorsal dan juga lamina basalis di bagian ventral. Ini ya. Ini alar plate dan juga ini basal plate. Nah, nantinya kedua plate ini tuh akan dipisahkan oleh suatu struktur yang disebut dengan sulcus limitans ini di bagian tengah, yang merupakan struktur longitudinal. Nah, kalau yang lamina alaris ini dia itu akan berkembang menjadi neuron sensorik. Kalau yang basalis dia itu akan berkembang menjadi neuron yang sensorik, yang motorik, maaf. Yang alar itu sensorik, yang basal itu motorik. Nah, kemudian untuk proses diferensiasinya itu akan dikendalikan oleh sonic hedgehog atau SHH dari notochord yang untuk menstimulasi pembentukan lamina basalis motor. Kemudian dari bone morphogenetic protein atau BMP dari ektoderm dia akan menstimulasi pembentukan lamina alaris begitu. Itulah kenapa bisa terbentuk alar plate dan juga basal plate. Kalau yang basal plate dibentuk oleh sonic hedgehog, kalau yang alar plate dibentuk dengan bone morphogenetic protein gitu. Nah, kemudian di medula spinalis ini tuh terdapat pembesaran pada medula
ada dua ya, ada intumescentia yang cervical ini itu ada di C3 sampai T2, pembesaran klimaksnya itu ada di C6, dan juga intumescentia lumbalis ini ada di T10 sampai L2, pembesaran klimaksnya itu ada di T12. Kemudian struktur yang lainnya itu ada juga conus medularis ini, conus medularis yang merupakan ujung inferior dari medula spinalis yang berbentuk seperti kerucut gitu, warna merah ini. Kemudian yang paling bawah itu ada cauda equina. Nih, cauda berarti kan dia tuh akan membentuk seperti buntut ya. Dia tuh adalah suatu buntut pada radix lumbalis dan juga sacralis. Kemudian lanjut ke struktur dari medula spinalis. Nah, saya bahas yang dari bagian eksternal lebih dahulu. Secara eksternal itu medula spinalis ini dibagi menjadi filum terminal yang merupakan pita jaringan ikat yang mendapatkan ujung medula ke tulang koksik. Kemudian ada visura mediana anterior ini, dia tuh menjadi batas eksternal bersama dengan sulcus mediana posterior ini, atas dan bawah ya. Kemudian ada sulcus anterolateralis yang merupakan tempat keluarnya dari radix anterior atau radix efferent atau radix motorik. Kemudian yang terakhir ada sulcus posterolateralisini, tempat keluarnya radix posterior atau radix afferent atau radix sensorik. Kemudian dari struktur internalnya, nah itu ada dua bagian ya. Yang pertama itu ada substansia grigia, materi abu-abu ini, dan juga substansia alba yang warna putih. Dari substansia grigia terlebih dahulu, dia itu akan terbentuk seperti kupu-kupu ya dari tengah juga, yang terbagi menjadi horn anterior, terus ada untuk motorik, terus ada horn posterior untuk sensorik, dan juga ada horn lateral khusus di segmen torakal dan lumbal atas, tempat dari neural visceral ini yang dorsal, ventral, dan juga posterior lateral. Kemudian ada substansi alba yang merupakan white matter, dia tuh mengelilingi materi abu-abu di luarnya ini, yang terbagi menjadi funiculus anterior, lateral, dan juga posterior. Nah, di dalamnya itu juga terdapat traktus-traktus seperti traktus corticospinalis untuk motorik dan juga traktus spinothalamicus untuk sensorik. Terus ada fasciculus gracilis dan juga cuneatus untuk proprioseptif. Di dalam substansi alba ini juga terdapat kanalis centralis di tengah dari medula, sisa dari lumen tabung saraf. Nah, ini kemudian dari plexusnya sendiri itu ada tiga. Yang pertama plexus cervicalis, dia itu dibentuk oleh ramus primari ventralis, nervi cranialis, nervi cervicalis 1-5, yang dia itu akan menyuplai otot dan kulit leher, termasuk nervus phreniticus untuk diafragma. Kemudian ada plexus brachialis yang dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, dan 8, dan juga nervi torakal 1. Dia akan menyuplai dari ekstremitas atas. Kemudian plexus lumbosacralis, dia itu ada tiga ya, 3 plexus. Ada plexus lumbalis yaitu nervi lumbalis 1-5, terus ada plexus sacralis yaitu nervi sacralis 1-4, terus ada plexus coccygeus dari nervi sacralis 4-5, dan juga ada nervi coccygeus sendiri. Dia ini akan menyuplai ekstremitas bagian bawah ya, dan juga organ pelvis dan juga perineum. Dari plexus-plexus ini nanti itu akan muncul banyak nervus perifer seperti nervus medianus, nervus radialis, nervus femoralis, dan juga ischiadicus. Inilah yang disebut juga dengan nervus
perifer gitu, berbeda dengan nervus sentral ya. Kemudian ada tractus ascendens dan juga descendens. Kalau yang ascendens itu yang bagian dekstra ini, ada spinothalamicus anterior yang membawa rangsangan raba dan juga tekan, terus ada spinothalamicus lateral yang membawa rangsang nyeri dan suhu, terus ada spinocerebralis yang anterior et posterior yang akan membawa rangsang keseimbangan proprioceptif, terus ada columna dorsalis posterior yang akan melokalisasi sentuhan, getaran, diskriminasi dua titik, dan juga proprioceptif. Kemudian untuk yang descendens bagian sinistra, dia itu ada tractus corticospinalis anterior et lateral untuk pergerakan otot-otot volunter. Kemudian ada tractus rubrospinalis untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Kemudian ada tractus tectospinalis yaitu untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, juga pendengaran atau kulit. Kemudian ada tractus extrapyramidalis untuk mempertahankan keseimbangan dan juga koordinasi gerakan kepala dan mata. Next, untuk vaskularisasinya, dia tuh pasukan darah medula spinalis berasal dari arteri spinalis anterior yang merupakan suatu arteri yang berjalan di fissura mediana anterior menyuplai 2/3 anterior medula spinalis. Terus ada juga arteri spinalis posterior yang merupakan 2 arteri di satu sisi dorsal yang akan menyuplai 1/3 dari posteriornya. Keduanya ini akan berasal dari arteri vertebralis dan juga dibantu oleh arteri radicularis dan juga segmentalis yang berasal dari aorta seperti arteri intercostalis dan juga lombalis. Kemudian ada arteria radicularis magna atau Adam Kiwih yang biasanya tuh di sisi kiri dari T9 sampai L2, yang itu penting untuk suplai darah ke medula spinalis di bagian bawah. Nah, untuk sistem venanya sendiri itu dari plexus vena vertebralis yang dia tuh penting dalam penyebaran metastasis gitu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga salah-salah kata dan juga ada kekurangan. Terima kasih anatomi telah memberikan ilmu dan juga pengalaman yang berharga. Ini adalah pertemuan terakhir dari blog anatomi ya. Sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih.